Baiklah, selamat sore, Om Swastiastu, adik-adik mahasiswa sekalian. Jadi pada hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita pada sesi yang kedua ya, atau pertemuan kita yang kedua, jadi pengenalan SAP 2000. Jadi agar tidak terlalu panjang, saya langsung aja ke materi. Izinkan saya share screen ya. Baiklah, kita lanjutkan pertemuan kita pada sore hari ini mengenai pengenalan SAP 2000 ya. Jadi sekilas mengenai SAP 2000, program SAP 2000 atau SAP itu singkatan dari Structural Analysis Program, itu merupakan salah satu software yang telah dikenal luas dalam dunia teknik sipil, terutama dalam bidang analisis struktur dan elemen hingga atau finite elemennya. Jadi sebenarnya basic atau dasar dari program ini adalah finite element. Anda mungkin belum dapat, tapi dasar dari finite element itu adalah analisis struktur dengan cara matrik ya. Itu mendasari nanti finite element. Nah, kemudian pembuatan perangkap lunak SAP 2000 ini dilaksanakan oleh perusahaan ya, Computer and Structure yang berasal dari Berkeley, California University. Dan juga yang membuat itu adalah profesor dari California University. Kemudian dikembangkan sejak tahun 70, itu diberi nama program SAP 80 dulu, kemudian disusul dengan SAP 90, jadi ini semua masih under DOS ya, karena waktu itu belum berkembang Windows. Dan untuk perancangan elemen strukturnya itu masih menggunakan program tersendiri, itu namanya SAP-IN ya, SAP input, sehingga ini sangat merepotkan kalau dulu itu. Jadi analisisnya kalau kita belum bisa memasukkan di SAP-IN, masukkan di SAP-IN itu susah juga ya. Kita harus betul-betul mendefinisikan koordinat-koordinat masing-masing titik gitu. Berapa titik yang itu kita definisikan dulu, baru kita bisa model ya. Itu kesulitannya zaman itu. Nah, sekarang sudah ada program Windows ya. Ada Windows, kemudian grafiknya juga sudah sangat maju, sehingga kita bisa melakukan model itu juga dengan 3 dimensi yang sangat gampang sekarang ya, jauh lebih gampang dari yang dulu itu. Nah, analisis yang dapat dilakukan di program SAP 2000 itu adalah analisis statik dan dinamis ya. Analisis statik itu menggunakan program analisis yang statik biasa ya, kemudian dinamis itu dengan beban dinamis yang ada di biasanya beban gempa ya, kemudian beban mesin juga, kemudian analisis model struktur 2 dimensi dan analisis model struktur 3 dimensi. Jadi sekarang analisis struktur 3 dimensi ini sudah banyak dilakukan ya. Sebentar. 3 dimensi dan 2 dimensi tentunya. Jadi kalau dulu itu susah melakukan dengan bantuan kalkulator, ini masih di sekitar sini ya. Ini sebelum komputer berkembang ya. Ini belum komputer. Kalau ini harus dengan bantuan komputer ya. Itu bisa melaksanakan. Kalau tanpa bantuan komputer ini agak susah, dan susah sekali bahkan ya, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian desain struktur beton dan baja juga bisa dilakukan sekarang. Nah, ini desain strukturnya, jadi mendesain tulangan, jumlah tulangan, jadi luas tulangan itu bisa desain untuk beton. Kemudian untuk baja ini dimensi baja ya, jenis bajanya. Dimensi baja, kemudian ini dimensi dan tulangan ya. Ini sudah bisa dilakukan.
Oke, dan lain-lain juga banyak yang bisa dilakukan di situ ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Oh, sorry. Kita lanjutkan tampilan SAP 2000 itu seperti ini. Ya. Saya tampilkan di programnya ya. Mungkin saya end show dulu yang ini. Biar sekalian ya, programnya saya share screen dulu untuk program SAP 2000-nya. Jadi SAP 2000. Mungkin bisa dilihat yang ini ya. Nah ini SAP 2000 full ya. SAP 2000 tampilannya seperti ini. Jadi kita akan ada beberapa toolbar di sini ya. Kemudian ada beberapa menu, ya, ada file menu, ada model. Gitu. Kalau kita klik di situ akan keluar new model. Ada beberapa template yang disediakan di sini. Ada blank ya. Blank berarti kita hanya akan mendesain betul-betul mulai seluruhannya ya. Kita tentukan grade-nya berapa. Kemudian grade only juga bisa. Kalau kita klik grade only ini juga akan muncul di sini grade-nya. Kita mau ke arah X direction-nya, Y direction-nya berapa grade kita perlukan. Kemudian Z direction-nya ke arah atas. Jadi X, Y, Z itu ada di koordinat kartesius ya. Jadi X itu ke arah X horizontal, kemudian Y-nya ke arah juga lurus sumbu lurus gambar, kemudian Z-nya adalah ke arah atas. Ini jumlahnya yang bisa ditentukan. Kemudian X untuk grade spacing-nya berarti ke arah X direction berapa kita buat grade spacing itu bisa. Ini kebetulan ditentukan. Tadi kalau kita ulangi lagi new model ya, yang harus kita tentukan di awal itu sebenarnya adalah ini ya. Jadi satuan dulu, satuan itu kilonewton meter. Jadi di sini Jadi satuan kilonewton meter di sini satuannya kita bisa pilih sebenarnya ini apa yang ini bisa kita tentukan ya di sini tergantung pada soal atau gambar atau ketentuan-ketentuan dari material-material kemudian satuan-satuan yang ada di gambar kerja yang mau didesain itu apa satuannya misalnya meter ya kita pakai meter di sini kemudian satuan gayanya kilogram ya kilogram pos di sini kilogram gaya. Atau kalau pakai kilonewton atau newton, kita bisa pakai ini newton, meter, C ini adalah derajat Celcius ya. Bisa kita pakai itu. Kemudian pilihan di sini ada grade only, beam, kemudian truss ya, rangka batang 2 dimensi, kemudian ada rangka batang 3 dimensi. Bisa Anda coba nanti di sini ya, bisa klik-klik di sini coba di. Kalau kita klik salah satu ini misalnya, ini akan misalnya portal ya, portal di sini. Portal 2 dimensi kita klik, kita akan diarahkan kepada pemilihan ini. Berapa story atau tingkat yang kita akan buat, kemudian number of bytes atau span atau bentangnya berapa itu.
ada 2 bentang di sini misalnya, di sini 2 terpilih. Kemudian tinggi dari story-nya atau tinggi dari tingkatnya berapa. Jadi kan kita bisa lihat di sini ada Newton meter ya, berarti satuannya di ujung sini, ujung bawah kanan ini ada satuan meter kan. Nah, berarti ini besarannya meter gitu. 3 ini 3 meter, 6 ini 6 meter ya. Kalau kita klik OK di sini, ini juga bisa sebenarnya BIM-nya itu atau batang-batang ini, karena ini template ya, batangnya sudah langsung dibuat oleh program. Kita bisa menentukan section properties-nya ini. Section properties artinya adalah properti dari masing-masing batang yang ada di sini gitu. Kita bisa sebenarnya di sini buat ya, kalau kita klik tambah di sini, kita diarahkan kepada frame properties, atau kita bisa buat nanti frame properties-nya ada di sini, define frame properties. Atau kita buat di sini juga bisa ya, add new properties, itu misalnya kita akan disuruh buat di sini misalnya untuk konkret itu beton ya, konkret di sini di rectangular, ada circular, ada pipe ya, ada apa namanya tubil, ada trapezoidal, precast dalam bentuk T dan U ya. Itu ada beberapa pilihan, misalnya pilih rectangular akan ke sini, jadi kita bisa membuatnya di sini, oke. Jadi itu. Jadi kalau kita tidak menentukan, bisa aja pakai default-nya dulu gitu. Jadi oke. Mereka akan sudah gambar seperti ini. Jadi boleh aja kita gambar sendiri, misalnya ini kita pilih, cara memilih ya klik di sini, tahan, terus tarik, akan terpilih semuanya, kita hapus ya, del ya, klik del, ini akan terhapus, jadi ini hanya berupa grid saja, bukan batang. Untuk menggambar batang, kita bisa pakai ini, draw, ini draw ada beberapa pilihan, jadi draw special join, kemudian draw frame, cable tendon, ya. Di sini juga ada, sebenarnya sudah disediakan di tab-tab di sini ya. Ada beberapa ini. Ini untuk menggambar apa namanya special join. Kalau ini untuk menggambar reshape elemen model ya, set reshape. Kalau ini untuk memilih. Nah ini adalah untuk menggambar frame kabel. Jadi kalau kita klik di sini, kita disuruh milih sebenarnya ini, kita bisa gambarkan, akan tergambar di sini. Sudah tergambar batangnya itu. Ini pilihannya sebenarnya kita kalau sudah didefinisikan akan kelihatan di sini ya. Nah, kemudian kita juga bisa pakai ini. Kalau pakai klik yang ini adalah quick draw frame atau cable. Kita klik satu di sini aja, dia akan tergambar di sini. Oke. Oh sebentar. Oh ini ya. Oke, dia akan tergambar langsung. Di sini misalnya akan digambar di sini, kolom di sini bisa digambar juga, akan tergambar kolomnya, klik di sini. Jadi itu bedanya ya, kalau kita klik ini kita harus gambar titik dari sini terus ke titik ini. Enter, ya, klik sini ke titik sini. Klik enter atau escape boleh ya. Ini kita akan menggambar di situ. Ya. Oke. Jadi itu beberapa pilihan. Nah, kemudian kalau yang ini pakai apa namanya bracing ya, bracing kita klik di sini aja, kita input dia bracing. Klik di sini akan digambar bracing sendiri. Oke. Nah, kalau ini ya joist ya, joist itu untuk di plat ya, di plat 3 dimensi ya. Jadi bukan di sini tempatnya. Gitu. Kalau kita gambar 3 dimensi di plat ya, atau di apa namanya? Ya di balok antara balok. Kalau ini kan kolom balok kan, kalau antara balok aja dia akan terbentuk kalau kolom dengan balok seperti ini bracing yang dipakai ya. Kalau kita di bangunan baja itu misalnya ya, kita bisa membuat ini joist ya. Oke, berarti itu kita kembali ke ini ya, ke materi. Jadi itu tadi tampilannya seperti itu. Nah, model analisis desain untuk memudahkan dalam pemodelan, seperti ini menggunakan variasi template seperti yang saya tunjukkan tadi ya.
template, kemudian beberapa suatu tipe struktur, kemudian membuat model struktur menggunakan cukup modifikasi seperlunya ya. Jadi sudah terintegrasi untuk melakukan proses analisis desain. Setelah analisis selesai, nanti dilakukan itu dapat hasil yang benar, baru dapat langsung dilakukan desain untuk memperoleh dimensi profil atau luas tulangan baja yang mencukupi. Jadi analisis ulang dan desain juga dapat dilakukan. Ya. Kemudian kotak dialog new model seperti yang saya tunjukkan tadi itu ada ini pilihannya kan tadi sudah kita lihat, tapi tetap ini dulu ya, nanti Anda larinya di sini di unit atau satuan, ubah dulu di sini unitnya, kita mau pakai unit apa, ton meter, newton kilometer, newton meter atau kilonewton meter atau sentimeter ya, silahkan. Kemudian model struktur pada saat 2000 dapat direalisasi dalam berbagai macam elemen, antara lain ada elemen join, titik, kemudian frame, batang, sel, plat, itu elemen solid, bias, elemen 3 dimensi untuk pemodelan elemen hingga finite elemen. Jadi sebagai aktualisasi elemen sebenarnya, ini bisa digambarkan. Misalnya, kalau kolom pada bangunan bertingkat itu dimodelkan sebagai elemen frame. Kemudian plat jembatan atau dinding geser itu sebagai elemen sel. Ya, kemudian tubuh bendung dibagi-bagi dalam pias-pias kecil, itu elemen solid. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya seperti yang tadi itu kita bisa menggambarkan atau elemen sel itu kita gambar misalnya untuk membuat plat gitu ya. Ini misalnya tur sini kolom. Nah, kalau ini plat itu kita gambarkan ya. Ini kita gambarkan elemen sel di sini. Plat masing-masing. Jadi ada beberapa cara menggambar cepat dulu kan juga kan seperti yang tadi diperlihatkan di sini ya. Di file draw sel dengan cepat pakai yang itu. Nah, ini ada fasilitas toolbar. Jadi, toolbar yang ada di SAP 2000 kan seperti ini dia. Jadi tunjukkan ada beberapa. Ini ada yang di kanan itu ada untuk memilih objek, itu pakai yang tanda panah ini. Kemudian ada lagi untuk yang ini adalah digunakan untuk mengubah pemindahan. Silakan Anda baca ya. Kemudian yang di sini ini menambah join baru pada titik yang tidak berhubungan dengan elemen. Misalnya di batang, satu batang kita mau ada join baru untuk membuat elemen baru gitu misalnya seperti joist tadi itu ya. Silakan. Kemudian yang ini ya mungkin kelihatan yang ini tuh menu cepat untuk menggambar elemen frame. Kemudian ini adalah menggambar elemen frame seperti yang saya tunjukkan. Kalau ini dari titik ke titik ya. Misalnya kita punya titik satu di sini, kemudian titik satu di sini, kita mau gambar ini, tarik, klik dulu di sini, tarik ke sini gitu. Klik di sini, enter. Akan terbuat batang ini. Itu pakai yang ini ya. Kemudian kalau yang ini, kita tinggal klik di sini saja, di tengah-tengah sini klik, dia akan terbentuk langsung dibuat antara dua titik. Jadi di antara dua titik kita klik, sudah pakai yang ini kali. Nah kemudian tadi yang ini, itu untuk membuat bracing ya, bracing di antara vertikal. Kalau ini ya untuk membuat elemen sel, bukan. Ini untuk menggambar elemen balok sekunder atau balok anak atau dengan cepat ya, atau menggambar joist-joist itu untuk baja ya, untuk balok anak itu bisa pakai ini. Nah di sini yang ini adalah untuk menggambar elemen sel yang sudutnya bukan 90 derajat. Gitu. Misalnya ada ya ada juga misalnya di sini ini adalah potongan tanggal ya lubang. Di sini juga itu misalnya ini lubang. Ini kan segi 4 bisa aja pakai, kalau pakai ini bisa, udah pakai yang lebih gampang pakai ini segi 4. Kalau ini bisa segi 8 itu misalnya. Ada kita punya platnya seperti itu, ini kolomnya di sini,
Kemudian di sini, ya. Jadi, nah gimana kalau dia bentuknya seperti ini? Ya, ini bisa ya, Anda potong-potong menjadi pias-pias kecil-kecil gitu dibuat, itu bisa melingkar dalam bentuk lingkaran jadinya. Titik-titiknya itu yang lebih banyak ya joinnya. Jadi nggak bisa kita buat langsung dalam bentuk lengkungan gitu, lengkung situ nggak. Kita harus bagi-bagi menjadi beberapa pias dia ya. Jadi tarik garis, tarik garis, tarik garis gitu. Oke. Nah ini untuk membuat plat seperti ini misalnya bentuknya di sini ya kita klik pakai yang ini ya. Oke, itu jadi klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik ini, dia akan menjadi bentuk plat yang ini. Oke, begitu seterusnya ya. Kemudian yang bawahnya juga ada untuk memilih semua file gitu. Kemudian di sini ada merubah ukuran tampilan. Ini ya. Jadi kalau kita kembali nanti ke situ ke programnya, nantilah kita ngomongin dulu nanti sekalian ya programnya tadi menampilkan parameter yang ditampilkan di layar. Jadi klik yang ini bisa ya. Sorry. Ini ya yang tadi kita tunjukkan. Nah, kemudian di sini ada beberapa lagi. Jadi ya, ini adalah titik untuk titik nodal, ini untuk ujung garis dan titik tengah. Anda bacalah ini sambil nanti mencoba-coba ya. Kemudian di sini adalah merubah cara pandang berdasarkan sumbu koordinat. Jadi kita mau cara pandang sumbu koordinat X, Y bisa ya. Klik di sini. Kemudian untuk accept di sini. Cara pandang kita atau 3 dimensi. Klik 3D. Itu akan muncul. Nah, sekarang yang penting di sini adalah sistem koordinat. Anda harus paham itu sistem koordinat itu setiap model struktur menggunakan koordinat yang berbeda-beda ya. Jadi untuk menentukan join dan arah beban, displacement, gaya dalam dan tegangan. Nanti di situ karena outputnya itu akan berupa misalnya momen ke arah 1-1 gitu. Momen 1-2, momen 2-2, momen 3-3 gitu ya. Itu yang maksudnya yang di mana gitu. Nah, ini yang harus Anda pahami. Itulah dia ada namanya sistem koordinat. 1, 2, 3 itu adalah lambang dari koordinat ya atau X, Y, Z ya untuk global. Jadi pengetahuan tentang sistem koordinat ini sangat penting bagi pengguna karena menentukan model menginterpretasikan hasil-hasil keluaran dari program nanti. Jadi pengguna itu harus memahami sistem koordinat ini. Semua sistem koordinat itu akan ditunjukkan dengan sumbu 3 dimensi menggunakan aturan tangan kanan. Ya, Anda bisa lihat gambarnya tangan kanan itu adalah di tangan kanan ini ya. Di ini aturan tangan kanan. Jadi sumbu X-nya, sumbu X itu ibu jari, sumbu X ya. Ini adalah ibu jari. Kemudian di sini telunjuk itu adalah sumbu Y, sumbu X ibu jari, Z-nya Mbak Anak ini tangannya itu di ini, jadi ini adalah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Jadi kalau kita begini, berarti ke arah kanan itu adalah horizontal di sumbu X, kemudian vertikalnya sumbu Z, ke arah tegak lurus, ya tegak lurus bidang ini adalah sumbu Y, ya sumbu Y ya tegak lurus bidang. Gitu. Kalau gambarnya nanti kita menggambarnya kan biasanya, nah gitu kan. Jadi situ. Jadi ini adalah sumbu X, jadi ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu Z. Dan nilainya ya ini sebenarnya kan lanjut begitu ya. Ini adalah minus, ini plusnya. Ini plus semua ke sana, ini plus ya. Minusnya ke kiri gitu. Dan seterusnya. Jadi itu dipahami nanti ada sumbu. Kemudian untuk sumbu lokal dan sumbu nih sistem koordinat global dan lokal ya. Jadi ada global, berarti global itu X, Y, Z ini digunakan untuk memberikan lokasi 2 titik jadi sepasang sudut atau dengan memberikan
arah koordinat. Jadi SAP 2000 itu selalu mengasumsikan sumbu set itu arahnya vertikal. Jadi dengan set plus arah ke atas. Jadi hati-hati ini ya. Kalau SAP 2000 pasti set itu ke atas. Mungkin ada program yang lain Anda pakai nanti setnya bisa aja bukan ke atas. Jadi Anda harus hati-hati di situ. Lihat ininya. Nah, sistem koordinat lokal itu berlaku untuk setiap frame dan setiap join dari model struktur. Jadi sumbu-sumbu koordinat lokal dinyatakan dengan simbol 1, 2, 3, serta mengikuti aturan tangan kanan juga ya. Yang perlu diketahui pengguna itu adalah bagaimana menentukan koordinat lokal 1, 2, 3 dan hubungannya dengan koordinat XYZ. Jadi untuk melihat bagaimana posisi koordinat lokal, itu SAP 2000 itu sudah menyediakan sebenarnya, jadi menu set display option atau tekan Ctrl W, ya, Ctrl plus W, itu jika setting warna belum dirubah, maka secara default itu sumbu lokal 1 ini akan berwarna merah, kemudian 2 itu akan hijau, dan 3-nya biru. Ya. Jadi misalnya Anda punya portal seperti ini. Ya. Nah, gitu. Jadi sumbu global itu akan apa namanya? Sumbu global itu akan kita lihat ya. Dia ada di misalnya di sini sumbu global ini pertama, ini sumbu global berarti ke arah dulu ya, ke arah sininya X ya, ke arah atas itu Z ya, ke arah situ tuh apa Y ya, Y. Nah, masing-masing batang ini akan ada lagi sumbu lokal gitu. Batang ini misalnya kalau kita tarik ke sini ya batang seperti itu. Jadi ini adalah 1 itu misalnya, 2-nya ke situ ya. Nanti warnanya ini akan merah gitu. Sininya merah, ke sininya hijau, ke sini ke atas itu biru ya. Jadi ini adalah sumbu 3. Ini 1, ini sumbu 2, sumbu 3. Nah, ini batang ini kan situ. Jadi satunya selalu searah dengan ini ya. Ini 1 di sana, ini 3. Benar dah. 1, ini 2 ya. Itu bisa dilihat nanti di apa? Ini ya. Ya. Jadi di program ini nanti bisa dilihat di display option. Jadi di sini merah itu 1, ya, kemudian hijaunya 2, sininya 3 ya. Oke, ini adalah sumbu globalnya X, Y ke sana, Z ke atas. Ini sumbu lokal semua nih, di titik ini sumbu lokalnya adalah, jadi ini adalah, nanti di batang itu juga masing-masing punya sumbu lokal gitu ya. Jadi kita bisa perlihatkan sumbu lokal itu di sini nanti. Nanti ya kita saya perlihatkan sekali biar enggak bolak-balik ininya. Kita lanjut dulu. Itu mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Kemudian derajat kebebasan. Derajat kebebasan tentu Anda sudah dapatkan di materi analisis struktur 2 ya. Yang dimaksud derajat kebebasan adalah di satu titik itu apakah kita memberikan kebebasan kepada titik itu untuk bertranslasi dan berrotasi gitu. Jadi seperti tadi ada sumbu U1 ya, sumbu 1-nya ini sumbu 2, sumbu 3 itu misalnya. Satu titik itu atau satu join itu apakah kita kasihkan dia bebas untuk bertranslasi ke arah U1 gitu misalnya. Ini akan menjadi katakan apa? Roll dia ya, U2-nya dan U3-nya kita jepit. Kita kasih angka 1 gitu. Kemudian U1-nya 0 gitu, berarti dia roll. Kemudian kita kekang ke semua arah, tapi rotasinya kita bebaskan. Kita bebas dia bisa bergerak kemana. Dia akan menjadi apa? Letakkan sendi ya. Jadi ada letakkan roll. Roll ini akan dia berapa? Karena ini kan 1 nih, sumbu 1 ya. Kemudian ini sumbu 3, sananya sumbu 2. Ini kalau kita bebaskan ke arah 1-nya, ya kan dia bisa bebas bergerak situ.
Itu berarti tiba-tiba ini sendi. Kalau ini ya ke situnya kita kekang, ke sininya juga kita kekang, ke atas juga kita kekang. Jadi dia sendi. Kemudian jepit, ya jepit ke semuanya kita kekang ya. Nih dijepit di sini, udah ke sana enggak boleh, ke sana enggak boleh. Jadi itu nilainya nanti ini satu tiga. Kemudian rotasi kalau di sini rotasinya rotasi ke arah sumbu 1 bebas, ke arah sumbu 2 bebas, ke arah sumbu 3 bebas. Sama dengan di sini juga rotasi bebas. Sedangkan kalau jepit ya rotasinya dikekang ya, di sini nggak boleh berotasi, di sini nggak boleh berotasi, di sini nggak boleh berotasi. Ya, jadi itu bedanya. Oke. Jadi keenam komponen di spesimen tersebut diketahui sebagai derajat kebebasan. Berapa derajat kebebasannya kan itu? Ingat analisis struktur 2. Nah, kemudian di sini diberikan prinsip-prinsip atau langkah-langkah analisis struktur. Jadi mulai dari membuat model struktur ya seperti tadi, kemudian kita modelkan dulu semuanya, kemudian baru kita definisikan properties materialnya. Misalnya bahannya dari beton, kemudian ada baja tulangan, itu kita definisikan. Kemudian ada dimensi penampang. Dimensi penampang awal itu kita harus sudah berikan berapa dimensi penampang awal yang sesuai kira-kira sesuai dengan bentang yang ada ya, di struktur itu. Tergantung pada dimensi fungsi struktur, bentang struktur ya untuk balok dan kolomnya. Kemudian jenis pembebanan juga. Jenis pembebanan tolong disesuaikan dengan peraturan ini. Yang ada adalah beban biasanya beban mati, kemudian beban mati tambahan, beban hidup, kemudian ada beban apa lagi? Beban sementara. Beban sementara itu digambarkan oleh bisa beban gempa, beban angin, atau beban akibat dari air hujan ya. Kemudian kombinasi pembebanan. Kombinasi pembebanan disesuaikan dengan peraturan. Kalau kita menghitung beban akibat beban vertikal saja, itu kali beban mati saja 1,4 D. Kemudian 1,2 D kali 1,6 L, itu beban hidup. Itu kombinasinya, sesuaikan dengan peraturan yang harus kita hitung, ya, perhitungkan. Kemudian analisis setelah ini beban-beban kita sudah terapkan kepada model struktur, ya kita definisikan dulu, kemudian kita input di model struktur, baru kita analisis ya. Apakah itu beban akibat beban vertikal atau beban horizontal ya, atau gempa atau angin. Itu kita analisis, itu akan program menganalisisnya. Kalau inputnya benar, itu menghasilkan outputnya akan benar ya, menampilkan nanti gaya-gaya dalam momen di suatu tampang, gesernya berapa, gaya lintangnya berapa, kemudian gaya normal juga berapa, gitu akan kelihatan. Dan juga nanti deformasi ya, rotasi di satu titik itu berapa besarnya, itu akan dihitung oleh program. Dan translasi perpindahan dari titik itu ke arah horizontal berapa, ke arah vertikalnya berapa, rotasinya berapa, itu ya akan kelihatan. Kemudian perancangan dan cek kekakuan struktur. Nah, di sini kalau misalnya ada dimensi yang sudah kita kasih di awal itu, jadi dimensi penampang kita tentukan di sini ya, di awal. Kita perkirakan, jadi sesuaikan dengan misalnya beton kayak kemarin itu kan hanya adalah 1/10 sampai 1/15 kali panjang bentang, kan itu B-nya adalah 1/2 sampai 2/3 kali tinggi yang kita dapat dari dimensi tadi. Oke, jadi kalau kita sudah dicek kekuatan strukturnya, itu masih ada yang tidak memenuhi syarat atau merah, kita lanjutkan. Kita tidak boleh lanjutkan ke input atau print-nya. Atau kita harus mengulang lagi, mengubah properties materialnya atau dimensi penampangnya diperbesar misalnya, atau mutu materialnya ditingkatkan. Misalnya dari U24 kita pakai menjadi bajanya menjadi U32 atau FY 400 itu misalnya ya, baru dianalisis lagi gitu. Kalau sudah oke di sini, ada namanya cek kekuatan struktur ya, nanti baru kita bisa lanjut untuk print input dan output-nya. Seperti apa hasil-hasil yang dikeluarkan oleh program. Kemudian dari sini nanti bisa kita
mendesain ya, kalau untuk baja itu langsung sudah ada ketemu desain bajanya, hanya belum ketemu nanti belum bisa di-include-kan untuk sambungan-sambungannya ya, belum itu program SAP 2000 belum bisa sampai ke situ, harus pakai program yang lain. Bisa nanti dimasukkan di program yang beda khusus untuk menghitung sambungannya. Kemudian untuk SAP 2000 itu bisa desain masing-masing tulangan dari elemen-elemen batang ya, baloknya, tulangannya berapa, luas tulangannya ya, sehingga kita bisa nanti jadikan dia jumlah tulangannya pakai diameter 16 misalnya, jarak berapa, atau pakai jumlah 5 diameter 16, atau 4 diameter 16, atau 3 diameter 16, itu misalnya ya. Itu nanti keluarnya print input output itu berupa hasil analisis struktur dari momen, geser, lintas, normal, kemudian juga torsi ya, dan juga nanti kita bisa lihat outputnya itu berupa luas tulangan dari masing-masing batang. Baru selesai di situ. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan menu ya, karena ini baru pengenalan. Nanti ada menu, ada tadi new model, open, ini open untuk membuka file dari yang sudah kita pernah buat, itu misalnya import. Kita bisa mengimport file dari AutoCAD ya. Kemudian ekspor juga, kita bisa mengekspor hasil penggambaran di SAP 2000 itu kita bisa ekspor ke AutoCAD misalnya ya. Kemudian yang lain-lain di sini banyak, ini sebenarnya set file to batch file control itu bisa dipelajari. Create video ada, jadi untuk membuat video misalnya kita perilaku dari struktur itu akibat beban vertikal maupun beban horizontal itu akan menimbulkan lenutan atau defleksi yang terjadi pada struktur ya, itu bisa kita videokan, itu create video, otomatis dia akan membuat video. Oke, jadi ini keterangannya, silakan dibaca. Ada new model, kemudian new model from template tadi kan, open, kemudian save as, import, dan lain-lain, export itu bisa ya. Jadi create video tadi katakan, print setup. Ini untuk print nanti kita sekaligus kita lihat di ini ya. Di saat kita praktek itu langsung aja, print grafik juga ada, kemudian print input table, tabel-tabelnya kita bisa print ya, jadi input yang kita masukkan itu apakah sudah benar, untuk ngecek itu bisa kita print aja, cek itu apakah sudah benar, barangkali ada kesalahan di situ kan. Kemudian output tabel, ini yang paling penting, itu kita harus bisa print nanti, print desain tabel, maksudnya hasil desain dari input atau outputnya, itu misalnya luas tulangan yang dibutuhkan, tulangan geser, tulangan puntir, tulangan lentur yang dibutuhkan itu berapa luasnya, itu bisa di print ya, untuk masing-masing batang. Dan untuk masing-masing batang, serta biasanya kalau udah desain ini dipakai yang maksimum dari beban kombinasi yang kita gunakan ya. Kemudian user comment and session log itu digunakan untuk menambah catatan-catatan pada file model, itu bisa Anda pelajari. Itu terang ini saya belum pernah menggunakan untuk user comment dan sebagainya. Kemudian display input output text file. Ini digunakan untuk menampilkan file input output hasil desain model. Itu bisa digunakan exit untuk keluar. Saya kira itu untuk menu-menu lainnya. Nanti kita amati sambil praktek ya, untuk membuat tugas misalnya, ya, analisis strukturnya, ya, praktek. Kita lebih banyak praktek nanti ya, tolong saudara. Ya seperti yang saya katakan minggu lalu, ya udah, nggak harus praktek. Kalau nggak praktek ya dijamin nggak bisa ya. Oke, sekarang kita coba lihat ininya kembali ya, untuk strukturnya, SAP 2000-nya. Kembali kita lihat ini.
subduribunya seperti tadi ya, beberapa tool-tool yang ada. Di sini kan ada define. Nah, kita untuk di sini kita bisa untuk beberapa ini mendisinikan material, kemudian section properties, kita membuat sectionnya atau tampang yang kita perlukan itu, tampang seperti apa, itu bisa didesain di situ, kita bisa buat di situ ya. Misalnya di sini, draw itu tadi sudah ya, define yang belum ya, material itu bisa kita pilih di sini. Sini sudah ada beberapa template ya, atau defaultnya dari program itu. Kita bisa memakai ini, kita pakai modifikasi boleh, atau kita membuat yang baru, add new material juga bisa ya. Ini kita bisa pilih. Sebenarnya sayang Indonesia nggak ada, kita pakai user aja. Kita misalnya mendefinisikan konkret atau beton yang tadi itu sudah ya. Konkret ke beton, kita pakai di sini konkret, kita pilih OK, dan ini bisa diganti ya ininya. Kan namanya itu misalnya kita pakai beton mutu berapa gitu. Ini kita beton atau mau K misalnya 225. Boleh. Masih K 300 misalnya ya. K 300 epoxy C-nya berapa? Atau mutu betonnya kalau dia kubus gitu misalnya, ya, kalau di sini pakai epoxy C semuanya. Jadi hitungannya pakai epoxy C. Nah, berat per unit volume itu kita biasanya kan memakai beton normal ya, kilogram per meter kubik gitu. Kita bisa rubah di sini satuannya kilogram meter. Ini kita kasih dia 2.400 kan itu misalnya. Gantung soal nanti ya 2.400. Kita oke. Kemudian kita masuk ke sini modulus elastisitas. Misalnya kita pakai, kalau modulus elastisitas kita di sini tergantung pada mutu betonnya. Mutu beton kita pakai misalnya di sini efisiensi FC berapa ya? FC 300 ya 30. FC 30 MPa itu misalnya. Tuan FC 30. Oke, sama dengan bisa diisi di sini, dilengkapi juga nggak apa-apa, MPa. 30 MPa. Misal ini ya. Nah, di sini berarti nanti mutu betonnya di sini adalah 30 MPa. Ini dijadikan MPa dulu ya, baru di situ. Nah, di sini kalau 30 MPa, modulus elastisitasnya kan kita ada itu akar 4.700 kali ya. Jadi di sini kita bisa langsung aja di sini 4.000 bisa dihitung di sini ya, kan bisa ngitung ya. Ini kan kalau akar 4.700 pangkat 0,5 ya, pangkat setengah itu ini dikalikan ya, dikalikan dengan mutu betonnya. Ini efisiensinya 30 MPa ya, 30. Oh ini salah. Ini kita pakai Newton milimeter MPa. Nah, ini kan berubah dia. Jadi di sini kita hitung ulang lagi 4.700 pangkat setengah karena akar ya, pangkat 0,5 kali 30 MPa ya. Nah, ini dia hasilnya. Itu adalah modulus elastisitasnya. Kemudian ini kita biarkan modulus geser gantung pada modulus thermal itu kita tidak pakai sebenarnya. Kemudian spesifik kompres efisiensinya berapa ya? Sudah Newton milimeter MPa ya 30 MPa. Di sini juga sama ya, baliknya ya 30. Oke, jadi kita sudah punya beton FC 30. Nah, ini akan tercatat di sini dia. Otomatis nanti untuk membuatnya dia akan muncul di sini. Kita misalnya, nah ini kan kita mau menggambar membuat balok di sini. Balok ya kita akan diminta di sini section, nah ini kan sectionnya section ini belum ada, kita belum definisikan kan. Nah kita baru punya apa tadi mutu material ya. Nah, sekarang kita mau buat sectionnya, section properties di sini. Kita pilih frame section itu adalah untuk batang ya.
batang, misalnya kita mau membuat batang add new property aja, kita membuat beton konkret ya. Pilih konkret di sini akan keluar seperti ini. Ini ada beberapa pilihan ya. Ada steel, build up steel, atau konkret, atau aluminium, atau cold form, atau yang lain juga bisa ya. Oke, kita konkret di sini rectangular misalnya ya, kita buat di sini kita bisa buat untuk balok misalnya ya. Balok ukuran bisa saja ya 25 40 gitu misalnya ya. Bisa. Ini 25 40 kita buat di sini, kita definisikan di sini. Jadi tingginya dia tadi berapa? 40 ya. Nah, lihat di sini meter, berarti di sini berapa? 0,4 satuannya ya. Kemudian di sini berarti 0,25 ya. Oke. Nah, di sini kita pilih materialnya material apa? Tadi kita sudah definisikan beton EG30. Nah, kemudian ini sudah ya kita definisikan. Di sini bisa sebenarnya set modifier properties bisa, atau section properties-nya bisa kita atur ya. Oke. Concrete reinforcement, ini tulangan juga kita bisa buat di sini tulangannya. Tulangannya pakai apa? Kita definisikan dulu di sini. Kita buat tulangannya dari rebar tadi. Ya, nantilah kita pada waktu saat ini. Jadi itu langkah-langkahnya itu banyak. Kita tidak susah sebenarnya, jadi gampang. Kita sangat dibantu oleh ini. Nah, selanjutnya yang perlu dipahami adalah nanti kalau untuk menggambar itu seperti itu aja. Nah, kalau untuk analisis struktur saja ya, nanti yang di awal itu kita bisa memakai misalnya file new model ya. New model kita nggak usah simpan yang ini. Kita template-nya kalau untuk kita ngitung desain untuk balok misalnya kita pakai beam ini boleh ya, beam span-nya ada berapa, atau bentangnya ada berapa gitu. Nah kan susah kalau dulu tuh ingat di Mektek atau di statika itu kan ngitung span 2 span begini aja sudah setengah mati. Ini bisa banyak span, bisa dihitung 5 misalnya. Oke. Masing-masing span-nya 6 meter ya, 6 meter. Oke. Ini kita bisa, dia langsung gampang saja ngitung. Udah. Sekarang kita tinggal tentukan ininya aja ini peletakannya ya. Jadi ini kita bisa pilih semua atau pilih ini juga boleh. Itu ya, itu yang nanti kita, karena ini hanya pengenalannya sampai di sini dulu, nanti kita mulai praktek untuk ini. Anda bisa coba-coba untuk menggambar-gambar ya, misalnya untuk analisis atau bisa dilihat di YouTube itu misalnya boleh juga ya, nggak masalah. Oke, saya kira itu untuk kuliah kali ini. Kembali, jadi saya stop share dulu ya. Oke, jadi demikian yang bisa disampaikan pada ini. Silakan mencoba karena waktunya juga nggak terlalu panjang rekamannya ini. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin sekian kuliah pada sore ini. Terima kasih atas sudah mau belajar ya, karena susah sekali meminta Anda untuk belajar, padahal itu sebenarnya untuk kembali wanti-wanti saya katakan untuk Anda sendiri, bukan untuk saya atau untuk siapa ya. Itu pakai Anda sendiri nanti, karena bekal saudara ini untuk bekerja nanti ataupun memilih karir di bidang analisis struktur atau teknik sipil, itu minimal tahu lah program-program yang bisa dipakai untuk mengembangkan diri atau menghitung atau membantu untuk menghitung struktur ya. Oke, saya kira sekian kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Om Santi Santi Santi.